Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah Waalaikumsalam. wa salamun alaika ya Rasulullah. Let's open our meeting dari Zaidin Suratul Fatihah. May Allah give us the benefit science. Mari kita mulai dengan Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan manfaat ila dunia wa ala kulli ni'matin salihah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kena ya kena suratul mustaqim. Baik, terima kasih atasnya. Mohon izin tadi sayugianya kita mulai jam 17.30 ya. Saya udah standby. Ternyata belum dibuatkan ya. Tahu ini laptop saya masih ngambek ini ya. Bisa sementara kita ketemu sama kalian lah. Biasanya saya langganan Zoom yang berbayar sehingga mau 2-3 jam pun bisa. Itu ada mahasiswa saya yang memang senior kalian lah. Itu ada Zoom Edu, jadi kalau berpendidikan itu murah sekali, 100.000 itu bisa 3 bulan gitu. Tapi menurut proses, but that is proses. Memang sudah merencanakan, Tuhan yang menentukan. Ya, untuk pertemuan hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Oktober ya, tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Materi kita masuk pada TM3, tatap muka yang ketiga, itu tentang urgensi manusia beragama. Kenapa sih manusia itu harus beragama? Kita tahu bahwa agama itu secara global itu bisa menjadi sebagai the way of life, pedoman hidup. Kamu ketika keluar dari rumah, mau pergi ke kantor, mau pergi ke kampus, naik kendaraan bermotor atau sudah 2 roda 4, baru keluar sudah ada lampu merah. Merahnya berhenti, dengan hati-hati hijau jalan. Jalan lagi sudah ada lampu lagi. Ya, ada pergolden dilarang masuk. Ada arah kanan tapi disilang. Ada huruf S tapi disilang, itu adalah rambu marka jalan. Nah, agama itu berfungsi sebagai rambu kehidupan. Di mana kamu sekarang yang saat ini sudah mulai bekerja, Anissa, Catra sudah mulai bekerja, tolong jadilah karyawan, jadilah pegawai yang memang mempunyai indikator sebagai karyawan yang jujur. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak jujur, ada uang yang tidak halal, yang syubhat sifatnya, kita akan tergiur dengan nominal yang ada. Kalau ada agama, oh ini haram, nggak boleh. Ini menipu customer, ini menipu atasan, ini menipu laporan. Oh kita akan tersaingin sama teman kita, kalau kita dizolimin, kalau kita santet aja, ya nggak boleh. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya, agar lebih gampang, saya memakai share screen. Ya. Apakah sudah tampak di layar? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Urgensi manusia beragama. Apakah manusia perlu agama? Kenapa? Sedangkan di muka bumi ini banyak orang yang percaya adanya agama. Dia percaya agama, tapi nggak percaya adanya Tuhan. Dia percaya adanya agama, tapi nggak percaya adanya Tuhan. Itu namanya ateis. Ya. Dia beragama, tapi nggak percaya adanya Tuhan. Itu sebaliknya, percaya adanya Tuhan, tapi nggak percaya adanya agama. Agnostik. Ya. Ya inilah kita perlu mengaji dan mengkaji hal ini. Apa sih definisi agama? Saya ulang kembali. Ya, secara Sanskerta, tidak dan gama pergi. Agama tidak pergi, tetap dan abadi, diwariskan turun terus menerus di generasi generasi yang lain. Lantas mengapa kita harus meluk agama? Kita jawab soal Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam dina. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian untuk kalian Islam sebagai agama. Di ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang diridhai Allah adalah hanyalah agama Islam, ya, bukan agama yang lain. Ya. Ini kalau bicara perspektif mitologinya, mitologi agama kita sebagai orang Islam. Next, inti atau hakikat dari suatu agama adalah aturan-aturan yang mengikat dan menguasai penganutnya
dengan kewajiban-kewajiban yang jadi hutang baginya. Yang dipatuhi sehingga menjadi adat kebiasaan dan jalan hidup baginya. Serta meniscayakan balasan bagi pelakunya. Jadi ada 3 poin di sini. Kewajiban yang menjadi hutang bagi kita, dipatuhi sebagai kebiasaan, dan juga akan dapat balasan. Ketika kamu tidak melaksanakan sholat subuh karena kamu kesiangan, ya, soalnya kamu kerja, kamu ngerjain tugas, kamu kesiangan nih, subuhnya kamu nggak mengerjakan sholat subuh, apa yang terjadi? Kamu berhutang kodok sholat subuh. Ya. Oleh karena itu, kewajiban kamu melaksanakan sholat subuh itu. Sekalipun bangun kamu nanti, bangun tidurnya jam 7 pagi, ya jam 8, salah 7 kamu kesiangan, kepagian, tetap kamu harus wajib sholat subuh, sekalipun niatnya adalah nawai sholli fardhu subhi ini kodokan. Jadi kamu harus kodok. Ya. Lalu yang kedua, ini wajib dipatuhi karena menjadi program kita sehari-hari. Ingat sebagai muslim kita wajib untuk sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Nah, sholat subuh ini itu menjadi indikator keberhasilan kamu atau tidak pada hari itu. Karena kalau kamu bangunnya lebih pagi dari matahari, lebih dulu dari matahari, bahkan lebih dulu dari ayam berkokok, wah, yakin semangat kamu untuk beraktivitas tersebut sangat tinggi. Feng Shui Cina menjelaskan, kalau kita bangun tidur kok keduluan matahari, mendingan nggak usah dagang, nggak usah aktivitas. Kenapa? Karena hari sial. Nah saat itu mereka keduluan dengan matahari. Kita ada sholat subuh. Makanya tolong sholat subuhnya dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Kalau bisa, ya bagi yang laki-laki masa dharma ini, sholat subuhnya di masjid atau musola. Ya. Kalau yang perempuan, bagusnya di rumah. Oleh karena itu, sholat merupakan tonggak awal keberhasilan kita. Kalau kamu disiplin mengerjakan sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu berimplikasi pada pekerjaan kamu. Karena nanti ketika 5 waktu kita kerjakan, akan menimbulkan zat serotonin dalam diri kita. Zat serotonin itu zat kebahagiaan, zat apa yang support kita untuk selalu berbuat lebih baik lagi. Akan tumbuh zat serotonin tadi, sehingga ketika kamu bekerja, kamu hasilnya akan maksimal. Kamu maksimal, ya, kamu akan banyak yang kamu perbuat. Jadi bagi orang yang sholatnya mungkin belentang, sholatnya ini, ya sudah, zat serotonin itu nggak tumbuh. Ketika zat itu nggak tumbuh, apa yang terjadi? Maka kamu akan rasa malas, rasa ya adalah begini aja hidup, nggak ada progres lebih baik lagi. Dan yang ketiga, menyelesaikan balasan bagi pelaku hakikat dan agama. Kewajiban mengerjakan, kalau enggak ya kamu kena bagi kamu hutang. Yang kedua dipatuhi sebagai kebiasaan. Dan ketiga kamu dapat pahala. Kalau kamu sholat ya dapat pahala, kalau enggak ya kamu akan dapat dosa. Pun demikian ibadah yang lain ya, di puasa, ya, haji dan lain sebagainya. Lalu kenapa ada agama sih? Kenapa harus ada agama? Ini saya kasih skema sederhana sekali. Ini ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Lalu ada manusia. Ya, lalu ada manusia. Nah, hubungan antara Tuhan dengan manusia ini, ya, ini ada yang menjadi mediasinya, menengahinya. Disebut dengan agama. Di mana Tuhan melalui agama ini menyuruh kita manusia untuk menyembah kepadanya. Nah, kenapa penyembahannya? Maka dibikinlah ajaran, hukum, aturan, petunjuk, perintah, larangan. Inilah peran agama. Ya. Boleh nggak sih? Ya, kita lagi puasa, tapi siang hari makan. Ya nggak boleh. Ini adalah larangannya. Menahan dari lapar dan haus. Oh, boleh nggak sih? Ya, kita menikah dengan saudara kandung kita sendiri. Oh nggak boleh. Dilarang oleh Islam. Oh kalau kita hutang piutang sama manusia bagaimana muamalah? Harus tertulis. Ditunjuk oleh Al-Quran. Oh kalau kita nyolong barang, kita korupsi, gimana? Oh kita sepotong tangan, hukum Islam. Ya, ini semuanya adalah tugas agama. Nah, agar kamu agama ini bisa punya peran penting, maka dibikinlah pedoman. The way of life tadi yang disebut dengan kitab suci atau Al-Quranul Karim. Maka saya minta Qurannya dibaca. Al-Qurannya dibaca. Ya, nanti saya akan bikin laporan, ya, bikin format, laporkan untuk Anda setiap minggunya ya, bisa bikin formatnya. Oke. Fungsi agama dalam kehidupan manusia.
memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia, menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia, memberi rasa kekitaan kepada suatu kelompok manusia, memainkan peran sosial. Biasalah. Garis besar ya, garis besarnya. Ada apa Mas Adi? Ada pertanyaan? Oh nggak ada ya. Baik. Jadi agama itu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Ketika ditanya, kapan terjadi hari kiamat Pak? Ya kita nggak bisa jawab. Nabi juga nggak tahu kapan hari kiamat. Tapi di Al-Quran dijawab tanda-tandanya. Apa tandanya? Ya, surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihmil manfus. Hari di mana nanti hari kiamat itu indikatornya apa? Manusia itu seperti debu yang berhamburan. Gunung yang begitu besar seperti bulu yang ditiup. Oh Masya Allah, seram sekali ya kalau kita ketemu hari itu. Mudah-mudahan kita sampai ketemu hari itulah. Ya. Next. Pentingnya agama dalam kehidupan manusia, karena agama sumber moral. Baik kan kalau nggak ada agama. Kalian sudah pada dewasa, ya, malam minggu, ya midnight, nonton di MKG misalnya, ya 21, lalu pulang bergandengan tangan setengah 12, coba gimana? Norma agama kan nggak membenarkan itu. Apalagi norma masyarakat. Kalau memang masyarakatnya Islami, akan jadi pertanyaan, itu anak siapa? Itu mahasiswi mana? Oh masih asmi, jelek nama asmi, jelek aslinya. Siapa dosen agamanya? Jelek lagi dosen agamanya. Ya, makanya agama sumber moral. Jika kamu tahu kok nggak baik, ya kita, ya kamu ngapel misalnya sampai terlalu malam juga nggak baik. Kamu sedekah tapi minta dibaca ini yang sedekah, ya saya ya Catra Dharma Prasandi, tolong ditulis. Sebut apa? Hamba Allah dalam kurung Catra Dharma Prasandi ya, sarwa kene. Nah, agama juga merupakan kebenaran. Ya. Jadi kalau kamu bingung, kembali ke agama. Semua kan kembali ke agama. Pak Habibie itu gimana enggak? Pinter, cerdas beliau. Mendapat julukan Mr. Crack, Tuan Retak. Tuan Retak Habibie, karena berhasil menemukan jenis retak Habibie yang sampai sekarang dipakai oleh German Airlines. Tapi ketika di akhir hayatnya beliau ingin memperdalam ilmu agama. Kenapa? Karena inilah yang menyelamatkan saya nanti. Oh, Masya Allah. Di agama itu akan menjadi penawar dari kejenuhan kamu dalam aktivitas sehari-hari. Dan juga agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika, tentang yang hal gaib ya, perkara gaib. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, ya. Hari kiamat gaib, takwa itu gaib. Agama lah menjadi informasinya. Dan agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun di kala duka. Ketika kamu makan, itu adalah asupan untuk jasmani. Jasmani tanpa makan kita akan lemes. Ketika lemes, kita nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bekerja, nggak bisa ibadah, nggak bisa belajar. Tapi kalau kita ada asupan gizi yang cukup, kamu bisa aktivitas. Pun demikian dengan batinnya kita, rohani kita. Rohani kita ini butuh makan. Apa makanannya? Ya sholat, zikir, puasa. Itu rohani. Ya makanya kalau orang rohaninya kuat dan bagus, emosional, spiritualnya bagus, insya Allah IQ-nya juga bagus. Ya, IQ-nya, intelijensinya, maka perkuatlah spiritual emotional quotient kamu, ESQ kamu diperkuat. Jika ada suatu musibah yang menimpa kamu dengan ESQ, ya, emotional quotient kamu itu, kamu nggak melihatnya akan apa ya? Lebih luas. Kamu pengen berangkat ke kantor pagi-pagi, naik kendaraan, naik motor lah nggak? Tiba-tiba ban depan kamu tuh bocor, ada pakunya lagi. Akhirnya kamu terpaksa dong, ya, tuntun motor sampai ada tambal ban di depan, ya biasalah. Ya. Akhirnya kamu tambal ban di situ. Setelah kamu tambal ban, rapi, kamu jalan, ternyata apa? Di depan ada kecelakaan. Oh, kalau kamu punya emosional spiritual feeling, kamu berpikir, wah Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih aku musibah, dan saya tertancap paku. Sehingga saya terhindar dari musibah yang besar. Andai tadi saya enggak ada paku yang tertancap, saya akan jalan terus. Dan kalau saya jalan terus, apa yang terjadi? Saya mungkin bagian dari korban tabrak beruntun di depan. Karena kamu melihatnya pakai emosional spiritual vision. Tapi kalau melihatnya pakai emosi biasa,
yang gak dimiliki oleh spiritual tadi. Wah, orang nyari duit sampai gini-gini amat, naruh paku di tengah jalan, emosi aja adanya. Ya, itulah melihat sesuatu itu dari sudut pandang agama yang lebih luas. Ya, indah. Ya, kamu di pekerjaan, tiba-tiba kamu digeser karena ada anak baru yang sudah sarjana S1, kamu udah puluhan tahun kerja lapangan, anak kamu nggak S1, akhirnya kamu nggak naik-naik. Sebenarnya ini anak baru kemarin sore langsung ngalahin kamu, wah kamu keselnya luar biasa. Tapi kalau kamu lihat dari sudut pandang emosional seperti itu, wah sudah nggak apa-apa. Ini saya diberi kesempatan untuk anak itu diutus oleh engkau ya Rob untuk mencambuk saya agar saya mau kuliah lagi, wah semangat lagi kuliah lagi. Jadi coba melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Latar belakang perlunya manusia terhadap agama, satu fitrah manusia. Ini butuh agama. Orang yang agnostik, yang ateis, dia pasti kan butuh agama. Terus kalau dia kecelakaan misalnya, wah di bis, dia teriak minta minta tolong ke siapa? Mau orang kecelakaan di situ. Ternyata apa? Saat dia minta tolong itulah dia butuh Allah, dia butuh agama. Jadi kelemahan Quran manusia, kelemahan kita. Apa yang dimiliki oleh manusia? Kecerdasan punya Allah, kecantikan punya Allah, ketampanan punya Allah, harta, jabatan punya Allah semua. Ini kita cuma titipan doang. Apa yang mau disombongin? Ya, mau kalau kita mati nanti yang dibawa cuma kain kapan doang. Ya. Dan juga tantangan sebagai manusia. Nah, eksistensi agama seorang beragama berarti menjalani hidup sesuai dengan ketentuan dan prinsip agama yang diyakininya atau melaksanakan segala sesuatu yang dituntut oleh agama yang dianutnya. Agama yang dianut oleh sekelompok orang mungkin sama, tapi pemahaman dan pengamalannya pada masing-masing orang berbeda-beda. Agama apapun pasti melahirkan pendapat atau mazhab yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini udah umum ya. Ada yang sholat subuhnya pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ada yang habis sholat berzikir, ada yang tidak berzikir. Mana yang betul Pak? Dua-duanya betul kalau saya. Yang sholat tarawih 11 rakaat betul. Tarawih 23 rakaat betul. Yang salah yang mana Pak? Yang agak sholat. Yang salah. Yang nggak sholat tarawih. Yang nggak sholat subuh. Subuh kesiangan. Jadi kan udah nggak zaman lagi. Yang kunut nyalahin yang nggak kunut. Yang nggak kunut nyalahin. Udah nggak zaman lagi. Tapi yang betul Pak, dulunya betul. Yang salah siapa Pak? Yang kagak sholat, yang ketiduran, kagak sholat subuh. Itu yang salah. Oke. Okay. Adakah manusia tanpa agama? Berbagai upaya dengan bermacam-macam cara telah dilakukan untuk menolak agama sejak zaman dahulu. Perkembangan sains di Eropa modern mendorong para sains untuk meninggalkan agama yang mereka anut. Agama dipandang sebagai penghalang kemajuan organisasi. Agama merupakan kebutuhan alamiah yang bersifat imateri. Tanpa agama, seseorang tidak akan hidup sebagai manusia. Kalau kita tidak ilmu pengetahuan tidak diimbangi oleh agama, wah kacau, kacau. Sekarang begini, sains sudah menemukan yang namanya kloning atau bayi tabung. Kebayang nggak? Terjadinya pembuahan bukan lagi kerjasama yang baik antara laki dan perempuan, tapi cukup mengambil satu perempuan, satu laki-laki diambil, ditaruh di tabung. Kalau memang itu benar suami istri yang sah, maka pertemuan sel sperma dengan sel telur ini menjadi sah juga. Ya, setelah berkembang, dia bisa lagi ke rahim. Tapi kan kalau ini bukan pasangan yang sah, sel sperma saya diambil, lalu sel spermanya perempuan lain diambil ke saya. Ini itu bukan suami istri. Dicampur apa nggak rusak nasab nanti di sini. Ya, maka jangan heran kalau seorang permasalahan nasab sangat booming ya. Karena ini bisa terjadi dalam ilmu pengetahuan. Teori Murtado Mutahari mengatakan kebutuhan manusia itu sifat alamiah dan non alamiah. Sifat alamiah kebutuhan mutlak yang diperlukan manusia untuk menjaga eksistensinya sebagai manusia. Makan, minum, pengetahuan, kebenaran hidup bermasyarakat, keselamatan. Dan non alamiah itu kebutuhan yang bila tidak terpenuhi tidak akan menghilangkan eksistensi manusia sebagai manusia. Merokok, kopi, ya itu mah. Ya. Maksudnya alamiah dan non alamiah. Klarifikasi agama, ya. Agama itu ada sifatnya samawi, ada wahyu, privilege. Ya. Samawi itu agama yang memang turun dari langit ya. Turun dari langit itu agama samawi. Kalau agama yang dari bumi ini ya ardi atau budaya. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau agama itu dari langit, satu dapat dipastikan kelahirannya. Kapan kelahiran agama itu? Ketika Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Kita kan malah ada 3 agama. Agama samawi cuma 3 ya. Pertama, Yahudi. Dengan nabinya Daud, Nabi Musa, kitabnya Zabur, Taurat,
Lalu yang kedua, agama Kristiani dengan nabinya Injil, dengan nabinya Isa, kitabnya Injil. Yang terakhir adalah Islam. Jadi kitab sucinya adalah Al-Quran, itu ada di Muhammad dengan bahasa Arab. Jadi memang Samawi itu, agama Samawi cuma tiga. Yahudi, Nasrani, Islam. Dengan ya ini ada Nabi dan Rasulnya, ada kitab sucinya, dan tegas ajarannya. Tapi agama Arbi, agama budaya, kejawen, Sendawiwitan itu ya tidak dapat dipastikan karena mengalami proses pertumbuhan sesuai proses kebudayaan. Tidak ada nabinya dan tidak memiliki kitab suci. Dan hanya mengikuti tradisi dan adat istiadat setempat. Jadi ini perbedaan antara agama langit dengan agama bumi. Jadi kayak mohon maaf kayak Batoloco, ya Darmo Gandul, lalu Jawen, itu bukan agama langit, itu namanya agama bumi yang awalnya menjadi budaya, lalu budaya itu menjadi satu agama yang dipercayai. Oke, saya satu itu dari saya. Apakah ada pertanyaan di sini? Masih ada waktu 5 menit. Silakan. Alicia mau nanya, silakan. Tidak ada? Oke, baik. Saya minta tolong kalau besok bisa mulai 5:30 lebih bagus. 11:30 ya kita mulainya. Bagus, kalau kita selesaikan jam 18:30. Nah, jadi 1 jam itu kita bisa selesai. Dan nanti untuk materi ini akan saya akan juga nanti di grup juga kalian bisa upload learning pro dan tolong tugas-tugasnya kan semua sudah saya cantumkan di learning pro. Kamu tinggal masukin aja, membuat rangkuman resume dan kamu upload. Dan untuk tugas saran saya disesuaikan saja karena kita masih pertemuan ketiga, maka cukup kamu mengerjakan sampai pertemuan ketiga saja. Saya memang masukin pertemuan kelima. Ya, tujuannya kalau nanti saya lupa untuk mengupload tugas itu bagaimana, sudah saya simpan. Ya, ternyata ini ada Mas Catra yang rajin ini. Kok sampai kelima dikerjain juga. Itu kita belum bahas. Tapi kalian sudah ini ya, buat saya nggak masalah. Ya, faster better lah, lebih cepat lebih baik. Kalau kamu tugasnya selesai bagus. Jadi sudah saya foto ya, sudah saya foto dan alhamdulillah sudah ada ya 6. Kalau di data 6. Tapi kalau kuliah ini saya lihat yang Alisa, sama Catra, Adi Nugroho, sama Yolanda. 4. Ya, karena memang kesibukan kalian sebagai pekerja, jadi saya ingin membebankan untuk bikin makalah, presentasi. Jadi saya melihat kalian bekerja, sudah capek di pekerjaan, udahlah. Jadi sistemnya asistensi aja, kita diskusi, saya sampaikan materi, kita diskusi. Kalau memang terbatas di Zoom meeting bisa nanti kita di grup. Kalau ada pertanyaan tentang agama Islam, kamu silahkan tanya ke saya. Apapun itu. Karena saya juga sebagai konsultan keagamaan. Apa tentang pernikahan, tentang waris, atau tentang hukum Islam, insya Allah akan saya jawab. Ya, insya Allah. Dan juga saya berharap untuk Quran kamu ini dibaca ya. Jadi mulai sekarang tolong Qurannya itu dibaca. Kamu yang sudah juz 3, juz 4, juz 5, tolong tarik ke 0 dulu deh. Jadi kita mulainya sama-sama 0 dari Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai nanti satu semester ini kamu hatam apa enggak dengan saya. Ya kalau kamu hatam ya alhamdulillah, berarti akan ada nilai plus buat kalian. Jadi ini saya ingin motivasi kamu agar Qurannya dibaca sehingga menjadi asupan rohani buat kamu. Ya, Alicia misalnya hari ini baca Al-Baqarah 1 sampai 7 nggak apa-apa. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan Alicia ini satu hari satu ayat. Oh Mas Satra Al-Baqarah 1 sampai 210. Berarti Mas Satra ini satu hari itu 30 ayat. Jadi saya bisa memprediksi kira-kira seperti itu. Jadi laporan-laporan yang ada di Quran. Nanti formatnya saya bikinkan ya. Kita share dulu. Baik, secara cukup dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita lanjut di grup ya. Dan mudah-mudahan nanti masa depan kita bisa mulai lebih awal lagi 5:30. Jika nanti sholat maghribnya kita agak akhir kan nggak apa-apa. I think that's enough for me. So how would you forgive me if I have sins because I'm a human being who live in the world without any mistake. Please say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Adi Nugroho, Yolanda. Oke, Pak. Ya.